of my knees lately, covered in white with a fire. Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump kembali menciptakan badai. Dalam beberapa minggu terakhir, Gedung Putih mengumumkan serangkaian kebijakan tarif agresif yang menyentak panggung ekonomi internasional. Negara-negara di Asia kini berada dalam sorotan, menjadi target utama dari kebijakan timbal balik yang diluncurkan Washington. Langkah ini bukan hanya memperpanjang daftar kebijakan proteksionis Trump yang kontroversial, tapi juga memicu gelombang keresahan global. Tak berhenti di Asia, Eropa pun ikut terseret dalam pusaran ini. Tarif tambahan yang dikenakan kepada negara-negara sekutu di benua biru menimbulkan ketegangan baru antara Amerika Serikat dan para pemimpin Uni Eropa. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China bukanlah cerita baru. Sejak masa awal pemerintahan Trump, kedua raksasa ekonomi ini telah berkali-kali saling adu strategi tarif. Namun kali ini ada yang berbeda. Ketika Trump menaikkan tarif hingga mencapai 145%, dunia menahan napas. Anehnya, China tidak langsung membalas seperti biasanya. Tidak ada pernyataan resmi balasan, tidak ada tarif tandingan, hanya keheningan yang mencekam dari balik tembok Shanghai. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perang tarif antara Amerika Serikat dan China menjadi kian menegangkan? Berikut adalah ulasan selengkapnya. They demand the most from me. They demand the most from me. Kami tidak akan pernah tunduk. China akan bertarung hingga akhir. Pernyataan itu menggema lantang dari podium Kementerian Luar Negeri China, mencerminkan semangat perlawanan yang membara dari sebuah bangsa yang telah berkali-kali diremehkan namun tak pernah runtuh. Ini bukan sekedar respon diplomatis, ini adalah pernyataan perang ekonomi, dan targetnya jelas, Amerika Serikat atau lebih tepatnya Donald Trump. Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump seperti terobsesi pada satu target utama dalam kebijakan dagangnya, China. Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia itu dianggap sebagai ancaman permanen oleh Donald Trump. Maka tak heran bila semua jurus tarif dagang yang pernah Trump ciptakan di periode sebelumnya, kini dimaksimalkan kembali dengan skala yang lebih brutal dan penuh resiko. Saat negara-negara lain masih mendapat ruang negosiasi dan bahkan penundaan tarif, China justru diperlakukan berbeda. Dalam sebuah manuver yang menggegerkan, tarif terhadap produk-produk China dinaikkan secara bertahap, dari 125% ke angka mengejutkan 145%. Sebuah lonceng peringatan baru bagi dunia. Ini adalah angka tertinggi dalam sejarah perang dagang antar negara besar, sebuah rekor yang tidak membanggakan, tetapi mematikan. Black mouth, oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They shot me up with silver. Sementara itu, dalam rapat tertutup bersama Politbironya, menyampaikan satu pesan tegas. Lawan, tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi dalam tekanan. China dengan segala kekuatannya siap membalas setiap langkah yang diambil Amerika. Dan itulah yang terjadi. Dengan presisi yang nyaris matematis, China mengumumkan tarif balasan sebesar 125% untuk semua barang asal Amerika. Dampaknya langsung terasa. Produk-produk Amerika Serikat yang dulu mengalir deras ke pasar China, dari mobil mewah, teknologi, sampai produk pertanian, mendadak menghilang. Rak-rak di toko tak lagi menyajikan produk Amerika. Konsumen China yang dulu menjadi pasar besar bagi perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat, kini beralih ke alternatif domestik dan negara sekutu. Langkah ini bukan hanya membuat ekonomi Amerika tertekan, tetapi juga mengirimkan pesan global. China tidak takut. Negara itu telah bersiap menghadapi perang panjang, dengan strategi ekonomi jangka panjang yang sulit dibaca oleh banyak pihak di Amerika. China menyalakan mode perang. Presiden Xi Jinping mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern China. Dengan wajah serius dan pandangan tajam, ia memberikan instruksi yang menggema hingga ke jantung birokrasi Beijing. Siapkan diri untuk perang. Tapi perang yang dimaksud bukan sekadar adu senjata, ini adalah perang ekonomi dan diplomatik, dan dunia sedang menyaksikan babak barunya.
Menurut laporan eksklusif dari Reuters, 4 sumber diplomatik mengonfirmasi bahwa perintah mode perang dari Xi Jinping bukanlah sekadar simbolik. Para pejabat sipil China kini dipaksa keluar dari zona nyaman mereka dan didorong untuk bergerak secara agresif di medan diplomasi. Target mereka jelas, membentuk aliansi global untuk menekan balik dominasi tarif Trump. Beijing meluncurkan operasi lobi tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Surat-surat diplomatik dikirim ke berbagai ibu kota dunia, dari Berlin, Paris, dan Roma, hingga ke Tokyo dan Seoul. Bahkan sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat pun tak luput dari pendekatan strategis China. Beijing dengan cerdik memainkan kartu. Jika Trump menyerang kalian dengan tarif, maka mari kita bentuk barisan bersama. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China has been here for 5,000 years. Most of the time, there was no United States, and we survived. China membuka pintu dunia. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China kini telah mencapai titik didih. Dengan beban tarif yang melonjak lebih dari 100% dari kedua belah pihak, hubungan dagang dua raksasa ekonomi dunia ini kini memasuki fase nyaris deadlock. Margin keuntungan para eksportir terkikis habis, biaya logistik dan produksi melonjak tajam, dan bagi sebagian besar jenis barang, perdagangan bilateral antara Beijing dan Washington kini nyaris mustahil. Namun alih-alih panik, China justru bergerak cepat. Di bawah komando Presiden Xi Jinping, negeri tirai bambu mengubah tekanan ekonomi menjadi peluang geopolitik. Mereka tak hanya bertahan, mereka menyerang balik secara elegan. Langkah pertama datang dari Barat. Xi Jinping baru saja menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Spanyol dan mempererat kemitraan dagang dengan Uni Eropa. Dalam pertemuan puncak yang disorot dunia, Xi menegaskan bahwa Tiongkok dan Uni Eropa memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk melawan tindakan intimidasi sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu bukan hanya simbolik, itu adalah pukulan diplomatik yang menghantam Washington di sisi yang tidak mereka duga. The truth is not monetary, but it's inevitable within the standings, within the them who shot the puck. Kini dunia tengah menyaksikan panggung sejarah yang kembali bergeser, bukan oleh peluru atau rudal, tetapi oleh perang tarif, strategi diplomatik, dan pergeseran kekuatan ekonomi global. Donald Trump mungkin membayangkan kebijakan tarifnya sebagai alat tekanan pamungkas, sebuah senjata ekonomi untuk memaksa negara-negara tunduk pada kehendak Amerika. Namun kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. China tidak hanya bertahan, China menyerang balik dengan sabar, presisi, dan perhitungan panjang. Ketika Trump mempersempit ruang gerak global dengan tarif, Xi Jinping justru membuka lebih banyak pintu ke Eropa, Asia Tenggara, Afrika, bahkan Amerika Latin. Dunia perlahan bergeser menjauh dari orbit Washington, menuju poros baru yang lebih seimbang. Dan itu berkat kecerdikan diplomasi Beijing yang tampil bagaikan arsitek dunia multipolar. Apa yang terjadi saat ini bukan lagi semata-mata soal ekspor dan impor, bukan sekadar perang angka. Ini adalah pergeseran tatanan dunia. Sebuah transformasi besar yang tak bisa dibendung hanya dengan kebijakan sepihak dari Gedung Putih.